Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab wa thalibatul khamis. Selamat pagi kelas 5B yang Ustaz banggakan. Baik, bertemu lagi pada kesempatan pagi kali ini di dalam pembelajaran lanjutan untuk kelas 5B. Kita sekarang sudah masuk ke tema 9, tema akhir di kelas 5. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini di tema 9 yang pertama adalah KD 3.9 mengenai mengelompokkan materi dalam kehidupan berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Itu adalah KD yang akan kita pelajari pada pagi menjelang siang kali ini. Nah, kemudian di meja di sini Ustaz sudah menyiapkan beberapa hal yang nanti akan dibahas untuk bahan pengamatan. Coba kalian perhatikan ke meja Ustaz. Di sini ada beberapa barang-barang yang Ustaz sudah siapkan. Yang pertama ada yang namanya kecap, mayonaise. Kemudian ini gula pasir, ada beras. Kemudian ada kopi, ada minyak, ada marjan, ada tarigo. Kemudian ada sunlight. Kemudian ini ada garam lagi. Ini ada pasir. Dan di sini ada apa? Aqua cup. Kita akan mengamati pengamatan terkait dengan zat-zat yang sudah Ustaz siapkan ini dengan eksperimen yang akan kita laksanakan kali ini. Oke. Sebelum itu, Ustaz nanti akan bagikan bagian-bagiannya dan kamu amati tentang hasil ketika zat-zat ini disatukan dalam satu wadah. Silahkan amati, apakah itu antara air dan tanah bisa bercampur dengan sempurna atau masih ada bagian-bagian yang berpisah antara air dan tanah? Silahkan amati antara zat satu air dengan zat duanya marjan, apakah bisa bercampur dengan sempurna atau masih ada bagian antara zat satu dan zat dua? Silahkan amati antara zat satu dan zat dua, antara air dan gula pasir, apakah bisa menyatu dengan sempurna atau masih ada bagian yang terpisah? Silahkan amati antara zat satu air dengan zat duanya terigu, apakah bisa menyambung atau menyatu dengan sempurna atau tidak? Silakan amati antara zat satu dan zat dua, antara air dan gula pasir, apakah bisa menyatu dengan sempurna atau masih ada bagian yang terpisah? Silahkan amati antara zat satu dan zat dua, antara air dan kopi, apakah bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang berbeda?
silakan amati apakah zat satu dan zat dua antara air dan sunlight bisa menyatu dengan sempurna atau tidak. Oke, silakan amati apakah zat satu dan zat dua antara air dan kopi bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang masih terpisah. Silakan amati apakah zat satu dan zat dua antara air dan minyak bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang masih terpisah. Silakan amati antara zat satu dan zat dua antara air dan kecap apakah bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang masih terpisah. Go. Silakan amati antara zat satu dan zat dua antara air dan mayonnaise apakah bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian-bagian yang masih terpisah. Silakan amati antara zat satu air dan zat duanya beras bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang masih berbeda atau terpisah. Ya, silakan amati antara zat satu dan zat dua apakah bisa menyatu dengan sempurna atau ada bagian yang masih terpisah. Zat satu garam, zat duanya adalah air. Kelompok 1 melakukan pengamatan antara air dan garam. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan garam terjadi campuran secara sempurna. Campuran sempurna disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 2 melakukan pengamatan antara air dan beras. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan beras terjadi campuran secara tidak sempurna. Tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna. Kelompok 3 melakukan pengamatan antara air dan mayonnaise. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan mayonnaise terjadi campuran secara tidak sempurna. Campuran tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna. Kelompok 4 melakukan pengamatan antara air dan kecap. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan kecap terjadi campuran secara sempurna. Campuran sempurna disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 5 melakukan pengamatan antara air dan minyak. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan minyak terjadi campuran secara tidak sempurna. Campuran tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna. Kelompok 6 melakukan pengamatan antara air dan kopi. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan kopi terjadi campuran secara tidak sempurna. Campuran tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna. Kelompok 7 melakukan pengamatan antara air dan sabun cuci piring. Berdasarkan hasil pengamatan terjadi campuran secara sempurna. Campuran sempurna disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 8 melakukan pengamatan antara air dan kopi. Berdasarkan hasil pengamatan campuran antara air dan kopi terjadi campuran secara tidak sempurna. Tidak sempurna disebut campuran heterogen karena dua zat yang menyatu tidak sempurna.
Kelompok 9 melakukan pengamatan antara air dan gula pasir. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan gula pasir terjadi campuran secara sempurna. Campuran sempurna disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 10 melakukan pengamatan antara air dan terigu. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan terigu terjadi campuran secara tidak sempurna. Campuran tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna. Kelompok 11 melakukan pengamatan antara air dan gula pasir. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan gula pasir terjadi campuran secara sempurna. Campuran sempurna disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 12 melakukan pengamatan antara air dan marjan. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan marjan terjadi campuran secara sempurna. Campuran disebut campuran homogen karena zatnya menyatu sempurna. Kelompok 13 melakukan pengamatan antara air dan pasir. Berdasarkan hasil pengamatan, campuran antara air dan pasir terjadi campuran secara tidak sempurna. Campuran tidak sempurna disebut campuran heterogen karena zatnya tidak menyatu sempurna.